Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di mana saja saudara berada, kiranya pagi ini damai sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita. Mazmur 126 dikatakan di sana, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Wow, luar biasa. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Wow, luar biasa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara, ketika baca firman ini, saya percaya semua orang merindukan pemulihan kota. Semua orang memulihkan pemulihan di dalam rumah tangganya. Semua orang memulihkan pemulihan besar-besaran supaya badai ini segera berlalu. Namun di pagi hari ini saya ingin membagi kepada saudara ada 3 hal penting yang perlu menjadi catatan bagi kita. Ketika keadaan kita semakin bertambah begitu, tambah buruknya ke depan, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ada 3 hal penting yang kita harus perhatikan. Yang pertama akan terjadi yang namanya krisis kemanusiaan. Kenapa terjadi krisis kemanusiaan? Ada banyak orang mulai tidak peduli satu sama lain. Ada banyak orang mulai merasa takut. Ada banyak orang mulai merasa gelisah, tidak nyaman lagi dengan keadaan-keadaan yang sebelumnya pernah mereka alami. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Pada waktu itu ada banyak orang akan kehilangan pekerjaan, bahkan sedang berlangsung sekarang, di mana pintu-pintu berkat yang mereka biasa dapat dari hari ke hari itu hilang. Saudara tahu, hari ini ada banyak orang tidak bisa makan seperti yang mereka makan pada waktu dahulu. Dan itu artinya apa? Akan ada ketakutan yang begitu luar biasa. Dan yang paling luar biasa yang ketiga adalah krisis iman. Saudara bisa bayangkan seberapa banyak pintu-pintu gereja hari ini tertutup. Doa saya, sekalipun pintu gereja tertutup, tetapi para hamba Tuhan begitu luar biasa memakai media sosial, apa saja mereka bisa melayani, mendoakan, mengunjungi hamba-hamba, mengunjungi anak-anak Tuhan, supaya membangkitkan semangat mereka lagi bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus segala sesuatu yang tidak bisa pasti menjadi bisa, yang tidak dapat pasti menjadi dapat. Itulah sebabnya firman Tuhan di pagi hari ini kita belajar dan kita percaya bahwa Tuhan pasti melakukan perkara yang besar. Itulah sebabnya mari kita tetap bersukacita, tetap bersyukur, dan marilah kita tetap memuji, menyembah, menari, dan bermimpi tentang sesuatu yang besar. Bukankah Ibrani pasal 11 ayat 1, mimpi adalah bagian dari iman kita untuk melihat segala hal yang besar yang Tuhan akan lakukan sekalipun belum kentara, tetapi kita percaya. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita lewat perenungan pagi hari ini. Kita boleh bertumbuh dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di kesempatan ini berdoa dan menyerahkan semua pergumulan beban dari umat-Mu. Kita percaya bahwa suatu hari kita akan tertawa, suatu hari kita akan menari, suatu hari kita akan beria-ria, suatu hari kita akan bersorak-sorai. Karena Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan pasti sang